Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dicintai Allah, puasa dan doa. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa, yaitu surah Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai dengan ayat 187. Kita akan menemukan bahwa di sela-sela Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, di situ Allah menyisipkan pembicaraan tentang doa. Yaitu di ayat ke-186-nya di mana Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun." Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku mengijabah, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Mungkin sebagian kita bertanya, mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa lalu Allah menyisipkan pembicaraannya tentang doa, tentang munajat kita kepadanya. Sahabat Quran yang dicintai oleh Allah, ketika kita berpuasa, sesungguhnya hubungan kita dengan Allah amat sangat dekat. Hampir tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kita tidak berani membatalkan ibadah puasa kita. Di saat kita sendirian, di saat tidak ada yang melihat. Mengapa? Karena kita merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu amat dekat hubungan kita dengan Allah melalui ibadah puasa ini. Nah, kedekatan kita dengan Allah ini itu harus kita manfaatkan, harus kita jadikan jalan untuk kita bermunajat kepadanya, untuk kita banyak meminta kepadanya. Sebagai suatu ilustrasi misalnya, bila seseorang sedang dekat dengan penguasa atau dengan seorang bos misalnya, atau dengan orang yang berpengaruh misalnya, maka kadang seseorang tersebut memanfaatkan kedekatannya untuk meminta atau untuk mengabulkan permohonannya dan keinginannya. Maka begitu pula seharusnya kita, ketika hubungan kita dengan Allah amat sangat dekat, maka manfaatkanlah kedekatan kita ini untuk bermunajat, untuk berdoa kepadanya. Inilah barangkali munasabah hubungan yang amat kuat, hubungan yang amat sangat dekat, ya, antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dengan ayat-ayat yang berbicara tentang doa. Sahabat Quran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini adalah bulan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan proposal, mengajukan permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu setiap kali datang Ramadan kita ajukan sejumlah permohonan-permohonan kita, munajat-munajat kita kepadanya. Nomor 1 misalnya, saya ingin punya rumah sendiri. Nomor 2, saya ingin penghasilan saya bertambah. Nomor 3, saya ingin punya pendamping hidup. Nomor keempat misalnya, saya ingin bisa berinfak 1 juta per minggu misalnya. Kita ajukan 5 permohonan kita ini. Begitu seterusnya, begitu setiap waktu, setiap saat selama Ramadan kita ajukan, kita minta. Lalu di Ramadan yang akan datang, ya, kita akan bisa lihat tuh, sejumlah permohonan-permohonan kita ternyata banyak yang kita checklist, ternyata banyak yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena Ramadan ini adalah bulan yang menyebabkan kita punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang kondisi berpuasa, maka manfaatkanlah kedekatan kita itu untuk berdoa, untuk bermunajat kepadanya, sehingga segala hajat, segala permohonan-permohonan kita akan dikabulkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala keinginan kita yang baik tentunya untuk dunia kita dan untuk akhirat kita setelah Ramadan ini berakhir. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.